Mencegah menggilanya alih fungsi lahan pertanian, wacana kebijakan menetapkan sawah abadi di tanah Bali kembali mencuat. Saat ini, alih fungsi lahan pertanian makin sulit dibendung. Lahan pertanian semakin menyempit, meski di beberapa daerah seperti Tabanan, sawah masih terbentang. Aktivitas pertanian pun masih berjalan dan menjadi mata pencaharian utama masyarakat setempat. Namun, perlahan-lahan perkembangan ekonomi dan pariwisata mulai merambah makin ke dalam ke lahan sawah di pelosok, dalam bentuk pembangunan perumahan dan juga akomodasi pariwisata skala kecil namun banyak yakni villa. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Profesor Wayan Suartana, mengatakan pentingnya kebijakan menahan laju pariwisata agar tidak menghabiskan lahan pertanian. Salah satunya dengan menetapkan kebijakan sawah abadi. Kebijakan ini dapat dilakukan mulai dari Perda, Pergub hingga Perdes. Hingar-bingar pariwisata memang membutuhkan lahan yang begitu masif. Tetapi bisa dimitigasi, bisa istilahnya diturunkan ya, dimitigasi dengan regulasi misalnya. Ada ide tentang sawah abadi. Nah, kembali muncul ini, saya setuju ini adalah wacana lama tapi digulirkan lagi tentang sawah abadi. Saya setuju tentang sawah abadi itu, apakah itu dalam bentuk peraturan di tingkat kabupaten kota atau malah di peraturan di tingkat desa yang masih mempunyai sawah yang bisa dipertahankan untuk pertanian. Ya, secara ekonomik memang ada istilah cost and benefit. Apakah tentu saja cost itu harus di bawah benefit ya, di bawah benefit. Tapi jangan lupa benefit yang kita bicarakan bukannya soal laba saja, bukan hanya soal moneter saja, bukan soal keuntungan saja, tetapi juga soal sosial dan lingkungan. Nah, karena itulah saya kira apapun itu peraturannya, maka itu kita harus berpedoman bahwa kita ini berbicara soal bagaimana melestarikan pertanian, bagaimana kita menata Bali ini menuju ke ketahanan pangan yang lebih baik begitu. Kebijakan penetapan sawah abadi juga perlu dibarengi dengan kebijakan berupa pemberian insentif yang jelas dan pasti kepada pemilik lahan. Misalnya berupa pembebasan atau subsidi pajak bumi dan bangunan. Selain itu, petani yang masih menggarap tanahnya dibantu dengan pemberian pupuk dan sarpras pertanian dengan harga yang lebih murah. Intinya menjadikan aktivitas bertani menarik secara ekonomi. Pertanian di Bali perlu dilindungi. Berbagai strategi menjaga pertanian Bali perlu benar-benar diupayakan. Tanpa pertanian, Bali bukan apa-apa. Hilangnya pertanian, akhirnya akan menjadikan Bali tidak punya nilai lebih dalam soal pariwisata. Nyoman Winata dan Suka Atnyana melaporkan.